Halo historian. Sini, sini. Ini adalah kendaraan tempur lapis baja yang hampir menjadi bagian dari angkatan bersenjata Rusia pada era Perang Dunia Pertama. Tank yang memiliki bentuk unik seperti sepeda roda 3. Tank yang diharapkan menjadi teror menakutkan untuk menghadapi ancaman Jerman dan Austria-Hungaria. Tank yang digadang-gadang akan menjadi tank pertama yang dimiliki oleh Rusia. Oke, nggak usah panjang lebar ya. Bersama dengan Pak Niko, sang kaisar Rusia. Yuk, langsung aja kita bahas. Nama tank ini adalah Tsar Tank. Sejak meletusnya Perang Dunia Pertama, menembus pertahanan parit adalah tantangan yang besar bagi setiap prajurit di medan pertempuran. Gagasan akan pengembangan senjata baru sangat dibutuhkan untuk memecah kebuntuan ini. Kendaraan tempur lapis baja adalah salah satu solusinya. Bermula dari Inggris yang menguji coba tank Little Willie, lalu Mark I yang pertama kalinya dioperasikan di medan pertempuran, kemudian disusul oleh Prancis dengan Schneider CA1, Renault FT, dan Saint-Chamond, terakhir Jerman dengan A7V. Tank-tank ini diciptakan sebagai kekuatan baru di garis depan. Kendaraan yang sanggup menahan gempuran peluru. Kendaraan yang bisa diterjunkan di segala medan. Dan tentunya kendaraan yang bisa mendominasi di medan pertempuran. Tapi tunggu dulu ya, gimana dengan Rusia? Rusia nggak punya tank selama terjadinya Perang Dunia Pertama. Tapi mereka punya zombie. Ya, itu bukan kendaraan lapis baja ya. Rusia sebenarnya sempat bereksperimen, sempat berusaha menciptakan tank dengan gaya mereka sendiri. Namun secara konsep, bentuknya itu agak beda dari yang lain. Di mana tank yang lain menggunakan trek Caterpillar. Nah, tank dari Rusia ini menggunakan dua roda depan yang sangat besar dan satu roda kecil sebagai penyeimbang di belakangnya. Tank ini disebut Lebedenko Tank atau Nitapir, tapi lebih dikenal luas sebagai Tsar Tank. Bicara soal Lebedenko, siapa sih Lebedenko itu? Nah, mari kita mulai sejarah awal pengembangan tank ini ya. Nikolai Lebedenko adalah pencetus dan perancangnya. Dia adalah seorang insinyur yang sudah berpengalaman kerja bersama angkatan bersenjata Rusia. Pada bulan Desember 1914, dibantu oleh rekannya Nikolai Yegorovich Zhukovsky dan dua keponakannya Boris Ketchkin dan Alexander Mikulin, mereka semua bekerja sama untuk mewujudkan terciptanya kendaraan tempur lapis baja Rusia yang pertama. Pada awalnya tank ini diberi nama sebagai Nitapir atau yang berarti kelelawar dalam bahasa Rusia. Tapi untuk membangun satu prototipe tank ini membutuhkan banyak biaya. Lebedenko dan timnya itu bukan orang yang banyak uang. Maka pada bulan Januari 1915, rancangan Nitapir yang berupa miniatur bertenaga per gramafon dipersembahkan kepada Tsar Nicholas II, berharap sang kaisar menyukai, menyetujui, dan mendanai. Beruntung banget Lebedenko, karena sang kaisar ternyata sangat senang dengan demonstrasi miniatur tank ini. Bahkan dia sempat menghabiskan waktu 1 jam bermain dengan miniatur tank ini dengan menempatkan beberapa rintangan berupa tumpukan buku, pensil, penggaris, ya macam-macam. Saking senangnya, nggak tanggung-tanggung, sang kaisar memberikan dana sebesar 210.000 rubel kepada Lebedenko untuk membangun prototipe dari tank ini. Banyak duit loh. Abis video ini selesai, gue minta dikit ya buat beli gorengan. Ya, dari sinilah nama Nitapir berubah menjadi Tsar Tank. Di bawah naungan sang kaisar, pengerjaan proyek ini berjalan cukup cepat. Pada akhir musim semi tahun 1915, beberapa bagian dari tank ini dibuat di pabrik yang terpisah, lalu dirakit secara rahasia di dekat desa Arujena di distrik Dimitrovsky. Oke, sekarang mari kita lihat seperti apa sih spesifikasi dari tank ini.
Tank ini dibuat sepenuhnya dari baja dan memiliki bobot sekitar 60 ton. Kemudian memiliki panjang sekitar 18 meter, badan atau lambung selebar 12 meter, lalu menara tengah setinggi 8 meter di atas permukaan tanah, diameter roda besar depan 9 meter, dan roda kecil di belakang sekitar 1,5 meter. Soal ketebalan baja, belum ada kepastian dari Lebedenko, tapi ada kemungkinan tank ini keseluruhan memiliki ketebalan baja 7 hingga 10 mm. Nah, bicara soal senjata apa yang dipakai, pada awalnya Lebedenko hanya menginginkan senapan mesin Maxim aja. Kira-kira 4 senapan mesin di menara atas, 4 di badan bawah, dan 1 di masing-masing sponson. Namun untuk kedepannya, tank ini memiliki ruang yang cukup kalau perlu dipasangi dengan meriam. Bicara soal mesin penggeraknya, Tsar Tank ditenagai dengan 2 mesin Maybach 12 silinder 4 tak dengan kekuatan 240 tenaga kuda yang mereka dapat dari Zeppelin Jerman yang telah hancur. Oke, sekarang soal kecepatan. Tsar Tank dirancang untuk memiliki kecepatan maksimum 17 km per jam. Untuk ukuran tank era Perang Dunia Pertama, kecepatan di atas 10 km per jam itu tergolong cukup cepat pada zamannya ya. Lalu untuk mengoperasikan tank ini dibutuhkan sebanyak 10 personil. Saya nggak bisa menyebutkan tugas mereka semuanya. Tapi yang pasti, dibutuhkan 1 orang sebagai pengemudinya dan 1 orang sebagai komandan. Sisanya, ya tergantung dari perintah sang komandan. Tanggal 27 Agustus 1915, tank ini menjalani uji coba tes performa di hutan untuk dipamerkan pada Komisi Tinggi Angkatan Bersenjata Rusia. Pada awalnya tank ini berhasil melewati rintangan pertama, yaitu merobohkan pohon birch dengan mudah. Namun pada saat menjalani rintangan kedua, yaitu berupa potongan batang pohon yang ditempatkan di atas rawa-rawa berlumpur. Roda belakang tank ini malah tersangkut, hingga tank nggak bisa maju ke depan karena mesin nggak punya tenaga yang cukup. Lebedenko berusaha mengatasi masalah ini dengan mengganti mesin hingga sebesar 300 tenaga kuda. Namun usaha mereka sia-sia, karena semakin besar tenaganya, tank bukannya maju. Malah kedua roda depan bergerak seperti menggali tanah sampai jeblos. Stuck lah itu, nggak bergerak. Kegagalan uji coba ini menyebabkan pihak Angkatan Bersenjata Rusia nggak berniat untuk memiliki Tsar Tank sebagai bagian dari militer mereka. Dan pada bulan September 1915, proyek Tsar Tank secara resmi dibatalkan. Lalu bagaimana dengan nasib prototipe tank yang terjebak di tengah hutan? Ya, dibiarin aja sampai Perang Dunia Pertama berakhir, sebelum akhirnya dibesituakan pada tahun 1923. Mimpi Lebedenko bersama dengan timnya harus pupus karena gagal memberikan yang terbaik di depan para Komisi Tinggi Angkatan Bersenjata Rusia. Dia juga harus rela impian tanknya menjadi yang pertama dimiliki Rusia lenyap di tengah hutan. Tapi kalau kita bicara andai-andai ya, apa ya jadinya kalau tank ini berhasil diproduksi dan diterjunkan di medan pertempuran? Bicara soal kelebihan, sepertinya kelebihan utama dari tank ini adalah posturnya yang tinggi. Karena tingginya itu kayak menara, maka bisa melihat area sekitar lebih jelas dan bisa menembaki musuh dari posisi yang lebih tinggi. Lalu efek intimidasi, horor atau teror yang akan diterima Jerman di front timur mungkin kurang lebih sama ya kayak pasukan Jerman pertama kalinya ngelihat tank Inggris Mark I di front barat. Bahkan bisa jadi lebih menakutkan karena ukurannya lebih besar. Roda besar yang dimiliki oleh tank ini sepertinya memudahkan untuk melintasi berbagai macam rintangan. Selama jangan ke tanah yang becek berlumpur kayak pas uji coba aja. Kalau udah jeblos ya udahlah, nggak bisa kemana-mana. Jadi pos pemantau aja. Nah, kalau soal kekurangan, jelas karena posturnya itu besar, maka akan menjadi target yang mudah untuk ditembak oleh artileri atau senjata anti-tank lawan. Lalu ukuran roda yang besar ini mengganggu banget penglihatan penembak senapan mesin atau meriam. Maksudnya itu jadi terbatas penglihatannya. Karena ukuran yang besar juga,
tank ini nggak bisa ditempatkan di area yang sempit dan nggak bisa bersembunyi dari penglihatan musuh. Kemudian produksi tank ini membutuhkan biaya yang tinggi, bahkan terlalu tinggi untuk militer Rusia saat itu. Dan yang terakhir, seperti yang udah saya katakan tadi ya, bobot tank ini dan penggunaan roda besar membutuhkan mesin yang sangat kuat agar lebih efektif melintasi medan yang becek berlumpur. Beda banget sama tank Inggris, Prancis, atau Jerman, yang pada umumnya menggunakan trek Caterpillar. Mereka nggak butuh mesin yang sangat kuat. Yang penting tanknya jalan terus, terobos, dan sanggup bermanuver di area yang sempit. Intinya, Tsar Tank memang tank yang besar dan menakutkan untuk dihadapi di medan pertempuran pada era Perang Dunia Pertama. Tapi namanya kendaraan tempur di darat itu lebih mengutamakan kelincahan, kecepatan, dan daya hancur daripada sekedar ukuran yang besar-besar aja. Gua nggak ngomongin lo ya. Udah, jangan ngambek dulu bos. Selama ini Tsar Tank hanya diproduksi 1 unit aja, dan itu pun hanya mentok di tahap prototipe yang akhirnya dibesi tuakan. Udah nggak ada lagi contoh yang nyata. Kalaupun ada, itu bukan yang asli, melainkan imitasi. Oke, jadi begitulah sejarah bagaimana pada era Perang Dunia Pertama, Lebedenko berusaha mengembangkan Tsar Tank yang diharapkan menjadi tank pertama kekaisaran Rusia. Tank yang dia impikan menjadi bagian dari kekuatan tempur angkatan bersenjata Rusia. Sekarang saya undur diri. Makasih banyak Pak Niko ya udah nemenin saya. Oke, terima kasih banyak semuanya udah nonton video ini. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.